Dan siapa saja yang mendengarkan suara saya ini, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, diberi kemampuan untuk membayar cicilan, dan dijadikan sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Yang aminnya kurang kuat berarti belum bahagia. Berarti cicilannya masih banyak. Kita sering dikacaukan oleh pikiran kita sendiri bahwa disangkanya untuk hidup bahagia itu harus kaya. Iya, betul ya? Iya, harus kaya. Harus punya sawah yang luas, hartanya yang banyak, punya mobil dan sebagainya ya. Tapi coba lihat mereka yang sudah punya itu semuanya, apakah mereka bahagia? Belum tentu ya. Dengan hartanya yang banyak mereka bisa jalan-jalan, kita nggak bisa. Bisa ke Gucci, bisa makan-makan. Besoknya lagi ke Semarang, makan-makan lagi. Besoknya lagi ke Bandung, makan-makan lagi, terus dan seterusnya. Tidak ada habis-habisnya, ya. Tidak ada puas-puasnya. Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Itu bukan kebahagiaan. Sepintas mungkin itu kebahagiaan, sepintas, tapi itu bahagia yang semu, yang tidak sebenarnya ya. Dan ternyata bahagia itu bukan milik orang kaya saja ya. Semua orang itu berhak untuk bahagia. Orang miskin pun berhak untuk bahagia. Bahkan orang sakit pun berhak untuk bahagia ya. Ketika Allah menyuruh Nabi Adam beserta istrinya turun ke bumi, itu Allah menasihatinya agar nanti kalau di bumi mereka bisa bahagia. Jadi ini ayat yang awal-awal turun bahkan ya. Kullah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turunlah kalian semuanya ke bumi. Nanti bila datang petunjukku kepadamu, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan khawatir dan tidak akan bersedih hati ya. Jadi syaratnya apa tadi? Ikuti petunjuk Quran, maka hidup di dunia tidak khawatir dan tidak bersedih hati. Artinya apa itu? Artinya bahagia ya. Jadi bahagia yang sebenarnya itu adalah nggak ada khawatir dan nggak ada kesedihan. Khawatir sekali-kali bolehlah, sedih sekali-kali boleh, tapi jangan terus-terusan ya. Mayoritas kebanyakan harus nyantai, tenang, senyum ya. Nyantai saja hidup gitu ya, ikuti Quran ya. Jadi kalau sekarang ibu-ibu masih khawatir, takut, nggak bisa makan umpamanya gitu ya. Itu berarti belum mengikuti petunjuk Al-Quran. Takut karena kejahatan, takut karena apapun masalahnya ya, termasuk urusan rumah tangga, itu artinya kita belum mengikuti petunjuk Al-Quran. Untuk bisa bahagia itu syaratnya ada 4. Yang pertama bertobat. Nah, bertobat ini pertama. Syarat pertama bertobat ya. Ini wajib. Karena apa? Dosa-dosa itu yang menyebabkan kita tidak bahagia. Pikiran kita nggak tenang, itu dosa-dosa itu ya. Dan pada hari ini 10 Muharram, Nabi Adam itu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Asyura tanggal 10 Muharram, ribuan tahun yang lalu tobatnya diterima oleh Allah ketika masih di surga ya. Jadi Nabi Adam beserta istrinya setelah melakukan dosa kemudian bertobat,
diterima. Itu pada hari ini nih, pas kita di sini nih, ya. Jadi makanya kita ikutin ya, bertobatlah ya, bertobat ya. Jadi syaratnya bertobat. Dan Allah itu baik hati, ngajarin Nabi Adam dan Hawa bagaimana caranya bertobat. Diajarin kalimatnya, kata-katanya, ya. Mungkin ibu-ibu semuanya sudah hafal ya. Belum ya? Semalam saya sampaikan juga. Semalam itu apa? Jadi Allah itu ngajarin Nabi Adam agar tobatnya diterima. Lalu Nabi Adam praktekkan itu. Yaitu apa? Robbana. Kata-katanya ini ya, dihafal nih, dihafal. Kayaknya udah hafal semuanya nih. Robbana apa tuh? Dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalimat ini yang Nabi Adam itu sampaikan kepada Allah ya. Jadi kalimat inilah yang Nabi Adam sampaikan kepada Allah. Robbana, ya Tuhan kami, dolamna, kami telah menyiksa diri kami telah mendolimi diri kami. Wa ilam taghfir lana, jika panjenengan bahasa Jawa ya, jika panjenengan tidak mengampuni kami, watarhamni, dan tidak memberi rahmat kepada kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi ya. Jadi kalau Allah itu tidak ngasih ampunan kepada kita, itu rahmat tidak akan turun dan kita akan rugi semuanya. Rugi hidup di dunia, apalagi hidup di akhirat ya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi setelah Nabi Adam menerima kalimat-kalimat itu disampaikan kepada Allah, kemudian dikabulkan tobatnya ya. Jadi syarat untuk bahagia pertama tobat. Ya, tadi udah hafal ya? Ternyata gampang gitu ya. Sudah hafal ya. Ya. Yang kedua, ini paket ya, paket. Dia harus beriman dan bertakwa. Ini bahagia yang benar ya. Bahagia yang sebenar-benarnya di dalam Al-Qur'an ya. Jadi yang kedua adalah beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu bagi mereka ada kabar gembira dalam kehidupan di dunia. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu Allah kasih kabar gembira di dalam kehidupan di dunia ini. Dan juga dalam kehidupan akhirat. Di akhirat pasti masuk surga. Ya, itu pasti. Tapi di dunia ini orang-orang yang beriman dan bertakwa itu ada kabar gembira, akan ada ketenangan. Ya, apa itu? Kenapa bisa seperti itu? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu istiqomah, berpegang teguh bahwa Allah itu Tuhan kami, gitu ya. Allah kirim malaikat turun kepada kita. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa, yang beriman dan berpegang teguh dan istiqomah itu Allah kirim para malaikat turun kepada kita. Para malaikat itu bisa jadi sedih ya. Para malaikat itu bisikin ke kita, bisikin ke dada kita, ya. Malaikat itu bisikin, ngomong, wala takhafu wala tahzanu. Kamu jangan khawatir, kamu jangan sedih. Ya. Jadi nangis. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa itu malaikat datang ke kita. Hati kita dibesarkan ya. Kamu jangan khawatir, kamu jangan sedih. Jangan sedih ya. Wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Karena nanti ada kabar gembira, yaitu dengan jannah, dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Ya. Itu malaikat datang ke kita, Pak. Ibu ya. Datang malaikatnya itu, bisikin kita, hati kita tenang. Ya. Nahnu auliyaukum, kata para malaikat. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini para malaikat
pelindungmu dalam kehidupan dunia apalagi di akhirat, ya. Jadi malaikat itu bilang begitu, kami yang lindungin kamu loh dalam kehidupan dunia ini, apalagi di akhirat, gitu ya. Jadi dikawal kita, dijaga oleh Allah ya. Saya jadi sedih. Sedih. Saya kalau baca ayat ini saya nangis ya, terus terang ya. Jadi para malaikat itu membasarkan hati kita, tenang, utangmu sedikit, gampang. Kamu nanti masuk surga. Tenang, aku lindungi kamu. Gitu ya. Itu begitu. Jadi pelindung kita bukan jin, Pak, Bu ya, bukan jin, tapi malaikat langsung. Ya. Kalau kita pernah lihat di TikTok ya, di TV itu ada Joko Kendil ya. Joko Kendil, Joko apa itu? Yang jalan-jalan itu katanya naik kuda naik harimau putih ya. Itu jin. Ini kita bukan jin, malaikat ya, yang nemenin kita. Ya. Jadi nggak boleh khawatir, nggak boleh sedih ya. Karena tadi apapun yang terjadi pada kita itu gampang, nanti di akhir kamu surga, itu lebih baik. Wala yahzunka qauluhum. Maka dari itu apapun yang mereka hinakan kepada kamu, ya, kalau kamu dihina, diremehkan, diejek ya, didolimi, jangan bikin kamu sedih. Innal izzata lillahi jami'a. Semuanya itu, kekuatan itu semuanya milik Allah. Ejekan, cacian, makian itu semua didatangkan oleh Allah untuk uji kamu, gitu loh. Itu ujian, gitu ya. Tenang. Itu cuma direkayasa saja. Makanya jangan sedih, gitu ya. Jadi yang pertama tadi apa? Bertobat. Yang kedua, beriman dan bertakwa. Yang ketiga, sadar bahwa hidup di dunia ini adalah ujian. Kita harus sadar ya, biar kita bahagia. Sadar ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup agar dia bisa menguji kita. Siapa di antara kita, ibu-ibu ini, yang lebih baik amalnya, perbuatannya. Ini ujian semuanya, jadi tenang. Ada yang dijadikan miskin, ada yang dijadikan kaya, ada yang dijadikan hidupnya gampang, ada yang dijadikan hidupnya sulit. Itu semuanya ujian. Semuanya didatangkan oleh Allah. Ada yang anaknya dijadikan anak yang nakal. Ada enggak? Ada. Siapa? Bangkang sama orang tua, ada enggak? Ada. Namanya Nabi Nuh. Wah, ini Nabi malah ya. Namanya Nabi Nuh, anaknya nakalnya minta ampun. Namanya Kan'an, bangkang. Ya. Ada yang dijadikan istrinya juga bangkang kepada suaminya, nggak mau sholat. Ada nggak? Nggak mau sholat. Siapa? Nabi Lot. Ini Nabi malah. Udah disontohin sama Al-Quran. Nabi. Lah kita mah udah biasa kali ya. Ini Nabi. Istrinya itu juga bangkang. Gak mau taat pada suaminya ya. Ada yang dijadikan suaminya itu gak mau sholat. Ada yang dikasih suami tapi suaminya gak mau sholat, susah sholatnya. Ada gak? Ada? Gak ada ya sini ya. Jadi kalau disuruh sholat gak mau, ngapain sholat? Orang gak sugi-sugi kok sholat gitu ya. Ngapain sholat ya. Bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ada nggak suami kita suka nganggap, suami ibu ya suka nganggap Tuhan? Kalau aku nggak kerja kamu makan apa? Ada nggak? Kalau aku nggak kerja Jakarta kamu makan apa? Kamu mampus gitu ya. Itu namanya dia Tuhan ya. Ada nggak suami seperti itu? Udah nggak sholat, terus merasa dia paling hebat. Kalau bukan dia akan mati semua satu keluarga. Ada nggak yang ngaku Tuhan nggak sholat? Ada di dalam Al-Quran ya. Siapa suaminya siapa? Asyah. Nah, kok Asyah ya? Punya suami namanya Fir'aun. Nah, Fir'aun nggak pernah sholat, ngaku Tuhan. Nah, mungkin di antara kita juga ada seperti itu ya. Mungkin tetangga kita lah, jangan kita. Tetangga kita juga seperti itu ya. Ada yang dijadikan sakit-sakitan.
Ada. Tapi semuanya itu ujian, semuanya nyantai saja. Nanti pada saatnya selesai. Cuma Allah itu ngetes doang kok, makanya jangan serius amat. Jangan keterlaluan. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu khawatir. Gitu ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kamu, kata Allah ya. Diuji ini, tapi ujian ya, ini ujian kok nyantai. Ya. Dengan sedikit ketakutan, takut miskin, takut kelaparan, takut gadarwa, ya. Lapar dengan kelaparan, jadi dibikin lapar sama Allah, sengaja Allah bikin lapar kita, sama, ya. Wa naqsi minal amwali, kekurangan harta, susah, bisnisnya hancur. Susah, sengaja Allah bikin itu. Jadi kita nyantai, emang ya emang aku udah ngerti kok, emang Allah nguji saya. Jadi kita ngerti itu ujian, ya. Bisnisnya gagal lagi, gitu ya. Barak seminal amwali wal anfusi, kekurangan sehat, jadi sakit-sakitan. Udah biasa ujian, ya. Wathamarat dan buah-buahan, kekurangan buah-buahan, panennya gagal. Kemarin sudah gagal, sekarang kayaknya mau gagal lagi. Itu sengaja itu didatangkan oleh Allah untuk menguji kita, makanya kita nyantai saja, ya. Kata Allah, wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi harus sabar. Jadi kita nyantai ya. Kita hidup ini ujian, diuji dengan macam-macam. Jadi jangan merasa sok loh, aku hebat nih, aku kaya nih, jangan. Ujian semuanya ya. Diuji semuanya, gitu ya. Kalau kita hidup ngerti bahwa itu ujian, apapun yang menimpa kita itu tidak akan menjadikan kita lemah dan juga tidak akan menjadikan kita sombong. Ya. Diinyak, tahu diinyak ya? Dihina, dicentok, nyantai saja. Orang itu ujian, itu hakikatnya Allah yang mendatangkan ujian itu, ya. Bukan dia. Kita benci perbuatannya, tapi nggak boleh benci kepada pelakunya. Karena itu semuanya sudah skenario ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita, ya. Wa basyiris sabirin, maka kasih kabar gembira kepada orang-orang sabar, yang sabar. Apa itu? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang sabar adalah ketika musibah itu datang kepada mereka, mereka mengatakan, ini semuanya kan milik Allah. Semuanya, kita akan mati semuanya, kita akan kembali kok. Kita akan kembali semuanya. Sawah-sawah milik Allah, gagal juga karena Allah, semuanya kayak gitu. Akan kembali semuanya. Pada saatnya nanti akan selesai semuanya, ya. Hutang-hutangnya juga selesai. Nanti akan dikasih kabar gembira, yaitu surga. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang sabar itu, yang mampu nyantai, yang mampu tidak khawatir dan sedih itu ketika diuji oleh Allah, itu kata Allah mereka mendapat keberkatan yang sempurna dari Allah dan rahmat dari Allah. Jadi kalau kita diuji kemudian kita gagal gitu ya, itu jadi nggak naik kelas, nggak dapat keberkatan itu, ya. Semakin tinggi ujiannya semakin besar, ya. Itu ujiannya seperti itu bertingkat, ya. Jadi nyantai saja kalau kita dibilang seperti itu, seperti ini dianya di semua Allah dan macam-macam dihina, nyantai saja, itu semuanya yang mendatangkan adalah Allah semuanya. Jadi kita nyantai saja, ya. Maka kata Allah, Pak, ingat. Nah, gitu ya. Ingat Allah, gitu ya. Ingat Allah. Allah bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah. Ketahuilah, dengan ingat Allah itu hati kamu tenang, nyantai saja. Ingat Allah saja, ingat ya. Ingat Allah. Jadi ketika ujian itu menimpa kita bertubi-tubi, dahsyat sekali. Itu tandanya kita akan naik kelasnya berbeda, kelas yang hebat. Tapi kalau ujiannya sedikit, ya kelas kecilan gitu ya. Gitu. Makanya Allah juga ngajarin kita disuruh apa? Dzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, biar kita tenang hatinya, ya. Ketika ujian itu datang berat, apa pikiran kita? Pikirannya gimana?
Semalam sudah, semalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah. Cukup. Bukan yang lainnya, bukan tetanggaku, bukan anakku, bukan presidenku, bukan lurahku. Aku tergantung kepada Allah. Dia pemelihara kita. Dia pemeliharaku, dia pelindungku, ya. Dia penolongku. Cukup Allah. Jangan cari yang lain. Cukup Allah. Serahkan kepada Allah semuanya, ya. Itu dikiranya begitu, ya. Kalau semalam kan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal. Kalau di Kulon itu dikiranya lebih keras, semangat, karena dikiranya sampai ribuan kali. Kalau semalam kayaknya nggak nyampe 1000 ya. Kalau di Kulon sana, saya pernah di Kulon. Kulon tuh sana, arah sana ya, di barat lah sana ya. Di Sunda ya, itu keras gini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sambil gini. Karena lama banget, sampai ribuan. Kalau nggak gerak ngantuk. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Terus sampai ribuan kali. Bergerak, semangat. Jadi nggak nyantai, kalau nyantai ngantuk. Nah, itu pikirannya ya. Jadi ingat, dipraktekkan, aku hanya tergantung kepada Allah, bukan kepada suamiku, bukan kepada bapakku, bukan kepada hartaku, hanya kepada Allah. Itu ya, itu ketiga ya. Jadi yang pertama biar bahagia, taubat. Kedua, beriman dan bertakwa. Ketiga, sadar kita sedang diuji. Yang terakhir, yang keempat nih ya, syukur. Ya, lah itu udah lewat. Oh enggak, nanti tengah 4 nggak, masih ada waktu. Yang terakhir biar bahagia ya, syukur, bersyukur. Selagi kita mencari, selagi kita mengejar kebahagiaan, ya, kalau kita mengejar kebahagiaan maka kita tidak akan bahagia, ya. Jadi kalau kita pengen bahagia, jangan mengejar kebahagiaan, tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Semakin dikejar, semakin jauh, semakin haus kita, nggak akan kena. Begitu kita berhenti, saat itulah kita bahagia. Itu artinya apa? Kita syukur, kita ikhlas, ridho, menerima apa adanya. Ya. Jadi begitu kita berhenti, ya Allah, ini ternyata ujian, ini semuanya, ini yang terbaik buat saya. Ngapain saya pengen punya mobil sih, kau uang juga nggak punya. Ngapain saya punya cita-cita pengen ke Bali, orang uang juga nggak punya. Jadi jangan ngejar-ngejar kayak gitu. Ridho, ya Allah, ini yang terbaik yang Allah ciptakan buat kita, yang Allah datangkan buat kita. Ridho, ikhlas, bersyukur. Inilah ridho, itu adalah ibadah yang paling tinggi ternyata, ikhlas, syukur itu. Begitu kita bisa bersyukur, menerima apa adanya, itulah kita bahagia. Ya, lain syakartum lazidanakum. Rumusnya begitu. Kalau engkau bersyukur, kata Allah, maka engkau akan dikasih lebih banyak kenikmatan. Kita stop mengejar, kita sekarang mulai menikmati hidup. Nikmati. Saya bisa sholat, saya bisa jamaahan, saya bisa tahlilan. Nikmati saja, nikmati. Itulah kebahagiaan. Selesai ya. Itu kebahagiaan di situ, sudah dapat bahagianya ya. Tinggal kita bersyukur saja. Kalau ada uang lebih, bahagiakan orang lain dengan berbagi, maka kita akan dikasih kenikmatan yang lebih dari Allah. Bahkan di ayat yang lain Allah bilang apa? Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum matan hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadla. Hendaklah kamu itu minta ampun kepada Allah dan bertobatlah, kata Allah ya. Niscaya Allah akan memberikan kamu kenikmatan hidup di dunia, kenikmat ya, bahagia menurut Islam lah, nikmat di dunia, tenang ya, sampai batas waktu yang ditentukan, sampai meninggal akan dikasih kenikmatan, dan orang-orang yang punya keistimewaan akan dimuliakan oleh Allah lagi. Itu ya. Jadi agar hidup bahagia, pertama bertobat, kedua beriman dan bertakwa, sholat dan sebagainya, harus biar bahagia, benar-benar bahagia ya. Ketiga, tahu bahwa kita ini lagi diuji ya. Keempat, bersyukur, terima apa adanya.